Sesami mulja mulja ki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam mangkin ten kaula ajunan eta kiraki Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama dalam satu kesadaran. Kita dinto mempergunakan nikmat sehat, mempergunakan nikmat sempat. Karena dua nikmat kak dinto parengaki gratis sareng Allah dan katen kaula ajunan. Namun banyak orang yang tak sadar yang kui kekapukusan sehingga masuk ke dalam kategori orang serogi. Tertipu bukan karena nikmatnya, tapi yang seharusnya mendapatkan pahala malah kak dintoh tek kalah. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat dan kaula parengaki sareng Allah secara gratis tak usah meleh. Tapi kenapa sih terjadi maghbunun fihi ma katsirun minan nas, banyak orang atau manusia aneka seakan-akan tertipu. Tertipunya bukan karena sehat dan sempatnya, tapi tidak mempergunakan dua nikmat tersebut yang kita dinto sehat sareng sempat. Padahal berorek awal jual, ajual barang jual pau, lah jelas hasil eta siap majer, ternyata itu burung aroma sarogi nanti. Lah jelas berbayu. Padahal biasanya jual sapolo, pancenengan korno jak bupolo. Oh iya tadi hasilnya mana? Faktor hasilnya berdaya dan maka, tapi ternyata pas itu burung mendadak, aroma sarogi nama bundan. Rogi nama bundan. Pada berpancenengan, parengaki di Allah. Kenapa dua nikmat sehat sareng sempat? Kau yang gunaati keputusan malah ternyata banyak disia-siakan. Malam mungkin ada sakit, banyak sesemak sarang masjid. Kenapa hati lagi? Malah saya jauh kasih bola tanya gelap ni berbaju keimam ke masjid. Bahkan godaan ini tak benggu ya, benggu ke masjid. Aneka masya Allah. Jarang orang yang kemudian mempergunakan dua nikmat dalam kebaikan. Memang untuk menggunakan dua nikmat sekaligus sehat sareng sempat kak dinto malarat. Sakadeng sehat tebede sempat terade. Mayu kak semangat ke pengajian. Jawabnya sepak alhamdulillah kok orang sehat sedia. Kendaraan ya corak ya bertamu. Corak bertamu itu kebaik alasan. Padahal tamu yang tidak ada. Mun tak sempat karena bertamu beri acara tak masalah. Tapi sekarang tak sempat lagi. Orang pun tak keren tamu yang tak datang. Oh iya dia biasa datang. Mun dia datang majar hutang. Hari mun tak majar hutang tak kreditan sampai 3 bulan. Mun 3 bulan kan sekedar kalah. Mereka tak bisa belajar kebaca, tak bisa belajar bahasa, kau tak bisa melihat karangan, kau tak makan, kau tak mati. Corak bertahun akibat luar biasa. Betul sekadang sempat, tapi sakit. Sempat pun sempat tak, ayo semang kata, kok jak seneng ngasih jalan ngaji, kok tak dingin sengit dari Jember, kiko de canggeng kan, gelung, sama arti. Cek terlalu oleh nur antar ke masjid ini ngaji pengajian, padahal ternyata kok tak bisa. Arab itu sakit butuh. Arab pun sakit butuh, kok letuk nang masjid disambut teroris. Ani pun sakit oku tak masalah, coba itu baik sakit. Bahkan ternyata berdua sempat nikmat sareng sehat pun malah berangkat ke masjid dan maka dari masjid apa pengajian sama kata rokok dan kalau Jember ulang apa tahun baru lah burung saja Pak. Artinya ada
depan panjenengan dekat dinto satu kesadaran yang luar biasa, dua sekaligus bunga. Pertama Kak Dito sehat, nomor dua Kak Dito Alhamdulillah mangken. Dan kaulah ajunan badan akhir tahun 2000 salekor menuju tahun 2000 telolekor. Senapa? Sengaja dipasalah coran ben seketon dulu mau dipasalah apa belum lagi. Burung seketon dulu. Biasanya malam tahun baru, aneka tak ikan ma'abaimun, tak Jember, tak Madura, tak Jogoboro, bahkan di luar negeri, nikah dianggap satu momentum, satu hari, satu malam yang luar biasa, sehingga banyak momentum itu diisi dengan berbagai cara. Boleh si akompol, si alakon keluarga kermole, keluar daerah mole, apolong sekeluarga makan aberimu cek palarat dan disengakan satalam, satari tangan, pepak, anak kocoy. Gara-gara tahun baru, libur kerja bisa mulai apolong berkeluarga. Banyak. Boleh seekor rekreasi. Cuma rata-rata menunggu malam tahun baru, pergantian tahun pada 0000. Harus kemudian apa yang biasa dilakukan punyakan kemudian niup trompet sareng niup trompet sareng ngobrol merton buat si ngobrol merton kembang api. Padahal tahun baru ini kayu bukan suatu hal yang istimewa. Tak ada hal seistimewa dalam tahun baru. Hanya kemudian menjadi istimewa disebabkan karena banyak orang tahun baru New Year's dianggap sebagai satu momentum untuk membangun semangat baru. Estona momentum gak itu benar panjenengan kudu semangat berjuang bersaat berbotok. Tapi apa mak sekadar menunggu tahun baru untuk memulai semangat baru, program baru. Itu karena momentumnya hitungan dalam program-program kerja dan kaula ajuna banyak dihitung dari hitungan tahun. Sehingga masuk ke tahun baru aneka sakaten semangat anyar. Semangat baru, jika coran juga masjid baru, tapi baru termasuk bini baru, benih baru atau tapi baru tahu bahwa dikau berarti ada di depanku. Lene ke saestona. Mayu kak pongpong malam tahun baru untuk ngajarnya cinta ke enggak. Bini baru. Kan lebur enggak nih. Maka kemudian momentum tahun baru menjadi istimewa disebabkan adanya perubahan dari yang suatu tidak baik menjadi baik, suatu yang tidak semangat menjadi semangat, sesuatu yang lebih banyak mendatangkan kebaikan. Nih yang kemudian beda tanya, bagaimana apa meniup trompet ben bermercon? Bagaimana apa bu? Menyambut tahun baru kelaban niup trompet ban ngoper mercon. Trompet kan senapa le? Ne? Sapolo. Ne? Seket. Anggap keluhan sapolo. Trompet, mercon, kembang api kan senapa? Demo udah menang di konduit mana? Oh tinggi somot pah keluar macam benar, kan berapa le? 100. Nih paling saboni paling model meneng kota ini kedua rata-ratanya seket. Sehingga tim lapan ada bahkan 0000 kalau 12 pas pergantian hari dan pergantian tahun sangat dihitung. 10,
9, 8, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Makin tanya aku, beonly ya. Tak ibu. Mungkin seket yuyu tanya aki seket oleh apa makin? Telur berapa kilo? Bisa telur sekilo, bisa beras, bisa apa boleh? Mie. Mun ekakan sekeluarga bisa kenyang. Dipancing dengan yogurt. Kocak menghambur-hamburkan harta apa bunten? Nek? Kocak aku na aki harta kalaban mubazir apa bunten? Jangan bisa ngakan, asakan caan bisa ngakan sebelaan mas beli barang yuk ada kunan. Bodoh seniok trompet. Padahal gula takut mun pas sakapin orang bumi niok trompet. Malaikat Israfil tepuk tersinggung. Siari kan beun mololes sandik trompet kok kan pas andi. Mun pas tersinggung ngane ke pas etopegi kiamat. Wa yauma yunfahu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Mun pas etopeh sangkakala trompet bi malaikat Israfil. Anika berarti fafazi amam fis samawat wa man fil ardi. Tak kerjat nun. Tak kerjat tak benih tak kerjat nak biasa nak tapi mama teo berarti kia maancur satu aja. Nang buri nang mau. Tadi tinggal. Kok pas tersinggung malaikat Israfil tahe tope tanpa sengaja. Lah oleh karenanya ternyata lebih kepada bukan bagaimana kita menyerupai orang Yahudi, bukan menyerupai orang Nasrani meniup trompet atau menengok bermercon, tapi lebih kepada adab kita mubazir atas harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pun Kanjeng Nabi pada telok se Allah kak dinto tak suka, benci. Innallaha karihalakum salatan. Seongkuna Allah kak dinto benci, bentuk, dak ka orang, dak ka bentuk dan kau lepan jenengan dalam telok hal. Kenapa? Pertama inti kak dinto qila wa qala. Qila wa qala. Napa bahasa hoax? Pernah ngibing berita hoax kan? Hoax. Pernah. Berita burung. Jadi mun bada berita burung, bada berita tak jelas. Panjenengan sengak kotungas tete. Apa napa? Karena bisa saja berita seeka oleh neng WhatsApp, neng Facebook, neka bisanya ke endek ka orang seeka beraki, padahal belum tentu terjadi. Kenapa dapun Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mun beda orang fasik abri kabar kapan jenengan fatabayyanu, maka telitilah dengan seksama. Istilah fatabayyanu kemudian menjadi sering istilah yang kita dengar. Napa? Tabayyun. Napa tabayyun? Nyare kebenaran, nyare kebenaran masalah atau informasi yang kita dapat. Nang ayat Kak Dinto, beda dua seharus kita lakukan. Pertama, engki Kak Dinto, inja akum fasikun, orang ngabes. Sekadang orang ini kan tak pada aja. Apa? Karena memang orang yang sengi bercara, ngibe berita, ini kan memang lecehkan. Bukan anu, siapa sih ngucap? Anu, kalau biasa leceh loh. Kan beda di sini kan? Pertama, abis orang yang saya rasa beri kabar, termasuk neng WhatsApp, neng Facebook, saya rasa ngirim. Nomor dua, baru kemudian binabain beritanya. Beritanya ini kan masuk akal apa punten? Karena sakadeng mangken mun capok encaan. Bo, ini kamu ngakui encaan. Banyak lagi bini ke atokar.
banyak setetanggaan nika salang bekel copok encak. Iya, encak nanu malam anu, dan siapa? Lu tak nanu malam. Lekar iya cek rencana anu. Tak tahu cek dengan kode iem. Encak-encakan. Copok encak anika sakadeng laki bini bisa atel. Tengah gara-gara encaan, masya Allah, aneka banyak setetanggaan nika tak nyampe. Maka apa yang terjadi? Fatabayyanu. Apa yang kita takutkan? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu kalau ternyata itu tidak benar adanya, apa yang terjadi? Membuat orang neka capok musibah dari panapa seekelakai panjenengan bijahalatin, disebabkan panjenengan kak itu tidak ada pemahaman yang benar. Maka kemudian panjenengan mun kuro ngiding encaan ampun. Tanya aki saya bener gelu. Karena kenapa? Mun kuro encaan dari panjenengan bisa saja bener. Tapi ternyata apa pun tak saya. Anapa? Masuk ke ghibah. Mun saumpamanya kata bener, masuk ke fitnah. Jadi mun orang acarita dari encaan, pas ternyata orang secerita aki ni ke ongku ngalako ni kelakuan saya tak saya. Pas bi panjenengan eka caca, atadaruna mal ghibah pun Rasulullah. Ijawab sareng para sahabat, Allah wa Rasul alam. Apa entau seeko cak ghibah? Napa ghibah ni kabu? Ngomongin orang. Arasanan nih. Paham arasanan? Tanya aki bi Rasulullah ka para sahabat, tahu ben apa ghibah? Napa saya jawab sareng sahabat? Allah sareng utus nak dinto lebih paham. Kenapa debun Kanjeng Nabi? Zikruka akhaka ma yakrahu. Mbaan acarita tentang gacu ben orang dia mun tahu tak suka. Afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Bagaimana seandainya apa yang aku katakan itu benar-benar terjadi kepada orang? Qad irtabtahu. Maka itulah yang dikatakan ghibah. Wa illam yakun fihi qad bahatta. Tapi seandainya itu tidak terjadi, maka kamu telah memfitnah. Jadi orang acarita tentang kecubaan orang ini kebiasaan bu ibu tadi cek nyaring. Aneka sakadeng tanpa sadar. Apa? Karena acarita orang ini kenyaman. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Pada akibat nakan daging orang nyaman ikut gengkuk. Iya, encaan anu malam ada iya. Kita kok encaan geluk kemudian oh iya benencaan kok ngatele TV. Padahal ngatele TV, bahkan justru karena ngatele TV kak dinto seekocak ngarasa biasanya ibu-ibu beda ngocak malam kok ngatela masuk ke kamar padahal perpaan tak lagi. Nah pas beda datang lakar ada yang kok pernah ngatela yo abit biasanya sini kamu mungkin kalau saja biasa bu ibu lah oleh karenanya saya ngate saumpama nikah tak terjadi itu masuk kepada fitnah, malah lebih parah hukumannya. Paham lagi? Pertama saya bentuk sareng Allah kila wa qala kabar buruk. Saya nomor dua kenapa? Idha'atal mali, menghambur-hamburkan harta, termasuk anggele. Padahal bisa beli teeren sekeluarga, bisa beli teeren sakancaan, sapengurus takmiran, mak ternyata beli tuk letuk, menghambur-hamburkan harta, trompet, masya Allah. Tapi sekadang nak kana, kak bisa benikan niat nyambut pun nak kena gini tadi, tapi kan seneng no, pulang keluar bunyi, tak masalah mungkin mau nak kana. Cuma jangan sampai budaya tiup trompet dan budaya kembang api itu dijadikan sebagai kebiasaan tahunan. Karena kenapa? Karena kebiasaan hari ini akan menentukan kebiasaan yang akan datang.
Tetikan lebur. Mungkin sebelum ada masjid, nak kanak ni kan mana tanya aki, malam tahun baru ada emak nang rumah anu apa? Niup trompet, ngucul mercon. Tapi pun makin tahun datang itu nyaki nak kanak ni kan, malam tahun baru ada emak ngaji. Nang di mana? Ya masjid. Siapa sih? Dia Rufi. Lain cerita nano. Maka kemudian anak yang pada hari ini menjadi dewasa nantinya, ketika tuaan di anak bekal nuraki. Apa? Karena subhanul yaum, pemuda hari ini rijalul waqt akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Maka tergantung kebiasaan anak mudanya makin. Mun nak anak muda ni kapon seneng entah ke masjid, putra anak komboya panjenengan lebur ke masjid. Ceng saya kata entar ke masjid kena kemi ya. Badan apa entar? Badan. Ocolon, cukup mi, ku nyari toilet, cok nyari masjid. Di mana masjid? Entar kemi. Padahal mau majar neng terminal sana apa? Ibu, mau neng masjid gerak? Berarti masjid ke angku ya kem? Masya Allah, makanya anak muda gola semangat makin karena ngabes banyak anak muda nih. Kenapa? Karena rata-rata makin ada bangunan masjid indah dilihat, biayanya Masya Allah luar biasa, tapi kemudian akan menjadi seakan-akan seperti museum. Lebur abesna, raja luas bangunna, tapi ternyata ada esena. Bangun Masya Allah, lebur. Tapi mana dia boleh beni apa je? Tak ada persis ben museum hanya untuk dilihat. Lah ni ka fenomena makin banyak masjid tak dituju raja. Walakin anil jamaati kharraba, tapi dari segi jamaah anika sobung kurpong sakoni. Ni ka istilah naring Madura, kula asli Madura. Perang mun yang kui raja kelu ni ka ikocak dullong. Napa mendeng kanto? Lorbok. Hah? Lorbok. Kau lemang kena tanya. Anika mun maghrib, atau isya, atau subuh, dan kaulah atanya sampai tak kebuak dan lupa akas. Leres. Insyaallah. Kaulah atanya gelak engki sampai lupa keculun racun. Leres na banten. Ken ka amal eh. Maurid gelak ken ka amal berempat sok. Hah? Separuh. Tak ada bak sasa. 4 sop. Padahal ni kamu ni SN full. Sana apa Pak? 7. Ani kamu pun koropet tomatos saja. Full luar dalam. Ani ka saya kocak ngakui kelampi kempas. Lebur ya besar. Tapi pun saumpama na masjid ngani kasi osok sabaris, ni kasi kocak lobrok lorbok. Kenapa apa ibu lorbok ni kena nyaman ni? Panjangan malay songkok, okoran beluk. Pas malay sa polo, yakui kerajaan lebur naman tak. Malay sepatu sandal, okoran beluk malay sebelas. Lorbok lebur naman tak. Kalampi ukuran XL pas pada XXXXXXL yang pun tak lebur. Nah apa pun kerajaan tak lebur, molobrok tak lebur. Panjenengan abi nih. Ya, apa yang kira apa panjenengan? Abi ini tak kuliah di anak Roma raja, kocak Roma lor. Kuliah di anak maise. Pada ben masjid nak nikah. Makanya anak muda bisa datang ke masjid ini sangat luar biasa. Karena apa? Makin gak dinto beda penyakit, banyak seekocak penyakit menikah paling tidak penyakit tegela LGBT. LGBT. Napa? LGBT. Ini ke penyakit anak muda makin. Mun pas nak anak muda tak capok. Penyakit LGBT ini kan Masya Allah, masjid jangankan duhur, subuh tak kebuat.
yang pertama ni lumpuh. Mun be Allah lumpuh tak bisa jalan lakar penyakit ujian dari Allah. Tapi saya kocak penyakit lumpuh saya maksud kak din mun entar ke acara dangdutan, entar ke ludruk ajaran sekilu ngangkak soko ini kesantan. Tapi urusan masjid lah dan liban kobat ngangkak salah jadi tak bisa. Padahal kun karo 2 meter. Saya kocak lumpuh kaki. Enggak nih kak. Tak Malaysia ni kan. Menjemuk lumpuh kaki ni kan tak ada apa ke 10 meter ya kan masjid. Termasuk lumpuh kaki ia cek ke pengajian sekadang atanya kade. Yuk sentar ke pengajian. Siapa sing ngisi? Ke somat misalkan. Sesekolah. Iya, ada deki aja capo buron lah dia. Iya cet sogon tak bisa. Tapi mun alari, bah beri dangdutan. Dutan tak ambu ajoget. Mun tanya aki, mak kuat kak sogon nah totok mun rek aneh. Aneh kan? Aneh kamu nak kena udah tak capok penyakit lumpuh kaki hebat. LG nomor 2 G galau. Ada ini kan penyakit galau ini kan masya Allah tengah-teh. Ini kamu epak mari ngakan pas ngakan kalaban petis tak nemu rokok. Galau nama punten. Galau nama punten. Galau. Tapi mun mari bejeng tak nemu Al-Qur'an. Galau nama punten. Nih kata masuk ibu ntar ke kemantenan. Lah naik ibu din bapak berangkat oleh 100 meter. Ibu entar bercut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lek? HP cecer. Siapa tuh kau innalillahi. Tak iya mah ada kini acara mantan kok tak bisa update status kak. Siap. Ini kerja kok galau. Tinggal urusan pengajian hataman pas kelopai Quran nak. Quran kelopai lek kompangkak ya ada pada masjid mincong deki. Siap. Ane kamu selamat dari lumpuh kaki galau. Saya nomor telo LGB buta. Di Allah paringi buta memang diuji tak masalah. Bahkan sakadeng hebat banyak orang buta nika bisa ngaji bahkan banyak hafal Al-Qur'an. Napa? Dengan cara yang memang khusus aksara-aksara bagi orang yang mengalami buta. Tapi saya maksud mungkin matana saborana. Matana bisa mendak non ngatela tapi ternyata tak bisa maca. Napa saya baca Al-Qur'an? So maca Al-Quran tadi semun baca HP tulis ngekeni sambingin sengiran ngareng deh iya ya. Aduh cuk HP elek palek. Tapi urusan baca Al-Quran saya mulai lambat tulis serta abau. Bernana wakun bermeceleng tak jen keni tak jen raja telek. Ya katul berku ya katul. Badan apa tadi? Banyak lah saya LGBT tuli tengel bahasa Jepang tengel nika kopok bahasa Jepang kopok. Ada kan tengel ongguan tak masalah mun, tapi sangat tengel lah nih, tengel tak ngiringati. Beda adon jelas jaring masjid eka polong, mun perlu saya adon saya salah lagi. Jo sapari adon macam adon tak tahu jam kok perpanekon. Beda namantan, ya? Tak ngiting, padahal semua. Kalau orang jauh sama dong tidak ada layak siap. Saya kepolong tak ngiting sakan. Masya
Masya Allah. Kan manggana nang Mekah abasaki. Mekah ni kan? Ni saya mereka ni dekat Kiai Mukit Misbah. Mekah kan kita nak pergi Kiai. Kau apa pada benang apa kan? Soka. Eh? Suko Jember. Napa nyaman? Soka. Kenapa pada ben soka? Mesti punten no. Esoka non, esoka taiki, esoka naman tongkat na katati sapeng non. Tapi mun nang Mekah napa ni kata bisa, napa pasir gersa. Tapi apa nang Mekah kita naman anggur, tak naman pohon, tak naman rambutan, tak naman napa. Buah-buahan selain makbud kapi. Apa napa? Karena kehidupannya serba berkat seegalako, termasuk nalekana abajang Masjidil Haram adan nika kita mari pon la akempo kapi. Bahkan orang yang sekitar Masjidil Haram adan kita mari ada saja genon masuk ke masjid kapi. Tunggu nanti napa? Tahu sahabat kok. Napa ada sing ngalah? Napa coba lakukan jenengan? Kanto adan saya muka tuku tahu saya tetap langsung berjemaah. Insyaallah paju kapi. Topas. Padahal ya pun nang bareng. Hayya 'alas shalah. Ada benang Mekah. Ular kamal lambolas. Kita kaya ada kumpul namas maju. Terutama subuh kan mangkana Masya Allah nang Mekah ni kabarokah sa jannah. Terutama subuh. Kaulah atanya nang kanto subuh tak kebuat. Leres. Gula atanya subuh dekat sini apa tak kebuat. Nah mana tak kebuat? Bila Orang Mekah as-salatu khairun minan naum. Ini menandakan lapa lanceng pandaan, ini menandakan artikulasi yang banyak. As-salatu khairun minan naum. Salat tu lanceng, naum mah pandai. Berarti solat diharuskan diutamakan, tapi tedungan tak usah karek dia. As-salatu khairum minan naum. Ini kata balik menang sokah. As-salatu khairum minan naum. Pengarang lagi ke asapun. Apa boleh si adan bah mengetundu? Allah Akbar Allah. Sehingga ini ke masjid anyar. Tahun baru, semangat baru. Tukang adan nah pasoipak pasemangat. Saya ke orang selidingaki semangat entar dia. Sepo-sepo empon tikel istirahat. Benih istirahat di compor dabu bede taniceng berjeen. Saya dengar saya maju apa? Mereka banyak itu nama kiai mukit. Saya kalau Al-Quran saya nyaman. Tak apa-apa nyokon kiai, nyokon kiai sebulan sekalian. Nyona siapa Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adunya mana macam orang sekarang macam dia pada tak tepat terjujur hilang api. Badan abantan. Cak pun kalau macam Yasin tak kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Abid. Betul Allahu Akbar. Tidak macam Fatihah. Macam abid tu. Saya ingat
Gula beda cerita, tak oning ni kaongkuan. Cuma anak pakuna nah anak eke begabontuk eba sekolah eba ajar Al-Quran eba ajar taranum Al-Quran cara maca Al-Quran selebut selesai. Anak ketika menjadi pimpinan salat imam maka kemudian akan menambah kehusuan para makmum. Kalau pernah ngiding cerita nika asli na pangten cuma sejelas gula pernah ngiding. Jaipon beda santren pon tuk nika tak bate rajin. Walabak sering nakal. Sehingga debak kecompoan abana sedet, ani itu bakon dadi imam. Karena untuk abid kok ngocak tak tahu ben lagu, nang kok todus akhirnya napa maca Fatihah ngangkui lagu na tibi. Iyot peliyot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ani ka sampai ka depa ulah boli, pasti kan betal si makmum tapi ke baka dokter suntik ke jangan dokter mereka tak usah suntik ani kat kram ke baka tukang becak baka tukang becak ya bersakir dia gampang ni kak lin amin kau lah ni ke insyaallah ni ke cerita ibai kebai. Tapi lebih daripada itu banyak kejadian-kejadian di luar itu yang mungkin hampir mirip. Banyak bacaan imam nika salah, cuma mun eken dia nika tak enggak. Pada setong kasus sekak dintonon. Nang setong bisa nika kula kiuru mangki, kula tak kerja. Anak pak, pada setong masjid, pada bapak lah sepo, nika rajin. Rajin. Ke masjid rajin. Imam, ternyata urus anak pasambian mak cek rajin na pak. Mak bisa semangat sagak bintong. Begula mun tak rajin eken tebik sedemode. Berarti beni niat maram niat masjid imarah masjid tapi karena status kepemimpinannya dalam sholat ni kata ko eken teh. Ini jangan sampai yang takmir jangan sampai berpikiran seperti itu. Pun baca selebih saya, maka ada. Karena keangkui kebersihan, keangkui kesemangatan bersama dalam beribadah kepada Allah. Cuma keangkui jadi imam ni kau tugas pete. Paling tidak ni a'lamu, selebih alim. Paling tidak alim tentang rukun salat. Kemudian mak pas beda sepada alim mamun kepada hafal Quran padanya selebih afsah selebih fasih bacaan. Tapi mun saya sengong kenapa sengong? Seng. Oh ini seng. Ani ketikel make alim, make alim tikel dulu. Nyari si alim saya tak sengong. Karena bacaan bahasa lain. Ani kabah lain. Gula ngiding cerita dia. Bada orang sengong. Biasanya mun sengong mereka badaan se pekel. Cuma badaan se senang malah saja ni coba beda se pekel. Tepat baca pekel. Ngolok salam ke orang se sengong dia. Pada pekel. Assalamualaikum. Pian temu-temu lagi kan. Bagi pian si temu-temu aku kan pada sengongan pahantar ka patinggi minta keadilan ternyata patinggi na sengong dan patinggi toreh seni kapai bukan cepat-cepat dia. Lanjut Pak. Muhammad sallallahu Muhammad. Nika selingan, sengak seselingan nika cek ke bemole, panjenengan mole sabe itang na masjid, seke bemole se manfaat. Tokok depak kecompon apa janjian? Pon, se nomor telok se bentu ni Allah. Kasrotas soal banyak atanya dek kabareng sela ampon jelas kak dinto terjadi dek umat Nabi Musa nang ayat al-mu'minun menabi tak salah kak dinto dari 67 sampai 77
Ini kan ketika Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, ini banyak pertanyaan. Bagaimana Nabi Musa ke pangeran? Sapi bini saya nak napa? Matur ke Allah. Bernana nggak napa? Matur ke Allah. Hakikat sapi ini kan nggak napa? Matur ke Allah. Sampai meruat. Ini kan tak usah orang lain, mulai jelas, tapi banyak pertanyaan. Panjenengan di kotra. Kotra kompoi gede. Pasti roh anak ngelak bereng ke depor, ding ngelaki bereng. Engki bu, emak, yerak, dewa ke depor, kameran bu, jadi saya pinggir jalan di atas dapat saya bebe, di atas. Bereng apa bu? Bereng pote sebenarnya kembangan apa bunten? Sebenarnya kembangan saya kembang apa? Sebenarnya pote apa seceleng? Ini kan lesu apa entah? Lesu, anak bacakan, di kembun mana? Artinya anak bayi lesok nama boleh lain. Wakas rotas soal. Artinya mempertanyakan suatu hal yang jelas ini ke orang saya karena ditakutkan malah akan membuat dia ragu. Paham ini? Maka kemudian di tahun baru kita sambut dengan semangat baru. Dan untuk apa tujuan tahun baru kita sambut? Yang paling utama engkika dinto muhasabah diri, introspeksi diri. Kenapa guna muhasabah diri? Kak dinto kaangkui mengetahui masa lalu yang telah kita lewati. Apakah itu masa lalu yang buruk? Apakah masa lalu yang sudah baik? Kalau buruk kita perbaiki, kalau sudah baik kita pertahankan, dan kalau perlu kita pertingkatkan. Kata pun kanjeng Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Nikah telok ukuran yang menjadi barometer tolak ukur dan kaula ajunan ponapah lambe atau beri sepon kalebet aneka bagus napa bunten bisa ia bes dari Kak Binto. Polami beda orang siang hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin. Ini berarti masuk ke golongan yang beruntung. Masuk ke golongan yang beruntung. Misalkan mangken beri abajang maurid tanpa sholat ba'diyah, tapi ternyata mangken abajang maurid dilanjutkan dengan sholat ba'diyah. Berarti kalau kona sholat lebih saya berlebih sempurna beri neka masuk ke golongan beruntung. Wa man kana yaumahu mithla amsi ma'bada orang anika kun bakun pada ban sebari. Wani contoh akika sholat beri akibat ada abajang maurid tanpa ba'diyah, mungkin abajang maurid juga tanpa ba'diyah, tanpa ada peningkatan perubahan menuju yang lebih baik, ini digolongkan kepada orang yang merugi. Kenapa? Karena di Allah pun diberi akal, diberi kesehatan, diberi kesempatan, tak guna aki, berarti ini masuk kasih rugi. Wah, ben terakhir ni kena naudzubillah, mun pas beda are mungkin ni lebih coba ben seri beri. Baik abajang marid ternyata makin tak abajang ini masuk kamal ulun orang yang digolongkan kepada orang yang dicela atau tercela. Naudzubillah. Jadi menabi engak kata bun Allah kuna masa lalu aneka sobung lain kecuali wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu melihat masa lalu termasuk tahun 2021. Masa depan termasuk 2022 dan seterusnya. Hendaklah seseorang melihat masa lalu untuk kebaikan masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, gunakan masa lalumu untuk memperbaiki masa depanmu. Sebab coba pun tina aki. Tapi kebaik modal aku memperbaiki masalah hal-hal yang lalu-lalu biarlah berlalu. Masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ingat. Oh alhamdulillah tadi saya paham. Tadi siapa? Kali lu muatin jangan kau ingat. Kalau saya coba tahu saking ai boleh. Kereng sakadeng naudzubillah.
boleh bangga ke masa lalunya, bahkan menyombongkan masa lalunya, padahal masa lalunya ini kebanyak maksiat terus. Pun kau lambok hebat, siapa sih tak merok sengkok? Janda datang sebelum mereka hilir di bawah kaki. Cek bunga cerita padahal maksiat. Ada kebanyak sih. Pun tahu kau lambok apa sih tak ingin kau kaya? Padahal pertanyaan miskin saja. Kenapa kau nak membanggakan yang lalu kalau itu tidak menjadi modal kebaikan di masa yang akan datang? Maka kemudian mangken dan kaulah ajunan potra-potrena sedang membuat modal. Panjenenganlah sepo mak pak sake mambu sake mangkat akan ke kantor mayu maca Fatihah maca Yasin menggering keangkui kesempuna epak ben umpun bengkapi. Maka kemudian budaya menyambut tahun baru dengan pengajian kati mangken baca Yasin kati segala pun menjadi budaya yang baik, jangan pernah dirubah, kalau perlu ditingkatkan. Oleh karenanya maka kemudian kalau ternyata itu menjadi hal yang membuat kita lebih baik yang masa akan datang, maka kemudian perbaikilah itu, insaflah. Maka sampai pada nyanyian apa kata? Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Saya nyanyian tapi peringatan daripada di depan orang tuamu kau hinakan diriku, kau bandingkan aku dengannya. Kegoreng peteleng. Wan gelak kasa pada tadi alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarallahu fastaghfiru li dzunubihim ila akhirih. Artinya namun banyak ketusaan, banyak kemaksiatan, kita harus sadar bahwa dunia itu hanya sementara dan merupakan perjalanan kita kepada perjalanan yang abadi, yaitu menuju akhirat. Oleh karenanya maka kemudian kita berharap kalau berdoa dekit sebekal pimpin sarang turutan kau dan sarang para ajunan semoga amalan-amalan saya ketika dinto bisa tetap terus dilanjutkan di masa-masa yang akan datang dan menjadi asar, menjadi tetinggalan kebaikan dan kanak potona dan kaulah ajunan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin sareng muslimat sedaya sami mulja patut sekiranya kaulah sareng panjenengan asyukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan ilmu separingan sehingga kepada kaulah sareng panjenengan saja. Mudah-mudahan ilmu seampun kaulah sareng panjenengan etremah malam hari semangkin setia penguat iman dan Islam kaulah sareng panjenengan saja kangkui menuju sukses 2022 sebekal datang. Amin Allahumma amin. Kangkui acara terakhir kita dito pemausan doa sedalam halga dito badi pimpin sareng selerana semulja Kiai Haji Abdul Mukid Misbah pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Ulum Sukajebar. Dekah beliau bekto abdina ngaturake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihali jami'il ahwali wal afat wa tabdilana bihadhi mutahhirna bihadhi sayyi'at wa tarfa'na bihi darajat wa tuballighna bi as-salawat من جميع خيرات الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لا تزيد ذلك أحلى اللهم يا ميسر كل عسير ويجبر كل كثير ويرقب كل ضعيف ويا معمن كل محيط يسر علينا كل العسير فتيسر يسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها حكيم وبصير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائجنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة